Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.320 menguat 3,11%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat broker semarinya, Indi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Indi open gap up dan sempat mau menembus 2400 namun gagal ya, sampai 2380 aja, habis itu kempes. Jadi kalau seperti ini bagaimana untuk Indi? Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Ini sudah area follow the trend ya, karena resikonya lebih tinggi. Memang dia itu mantul dari 2000. Nih kalau Bapak Ibu kemarin beli di area ini, tutup aja ya biar enggak pusing kebanyakan kawan. Ini harusnya beli. Ini kan dulu resisten dan angka genap 2200, ya udah nekat aja, gagal bertahan misalnya di atas 2170 tinggalin. Dan sekarang sudah follow the trend kan. Memang seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya belum menarik kalau Bapak Ibu mau coba masuk harga atas, tapi ya belum pasti juga turun, bisa aja digas lagi. Tinggal lihat nanti malam ditutup menguat gak Jokestal. Ya nggak tahu ada sentimen apa nih. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Saya belum update hari ini biar Bapak Ibu dan teman-teman yang lain juga bisa tahu infonya ya. Tiba-tiba nih saham-saham batubara open gap up, Indi, Doit naik tinggi ya. Jadi seperti itu. Untuk Indi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah sekarang. Kurang ideal kalau Bapak Ibu maksa masuk ya. Tapi ya boleh-boleh aja masuk, nggak ada yang salah. Yang penting punya plan seperti apa. Untuk Indi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2.950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya, Adro ada akumulasi walaupun nggak signifikan. Langsung saja ke tingkatnya, Adro ya masih sama. Kalau dia bisa nge-swing atas lagi walaupun dia naik dengan volume kecil, ya targetnya itu 3000 dan 3100. Itu aja ya. Itu naikan terakhirnya, swing terakhirnya menurut saya. Habis itu ya rawan ambrol ya. Harga sekarang boleh beli nggak? Kurang ideal kalau Bapak Ibu baru maksa harga sekarang. Kalau kemarin di 2800 nekat-nekatan walaupun harga tinggi ya boleh-boleh aja seperti itu ya. Sekarang itu potensi upside-nya tipis, resikonya lebih besar nih ya. Kalau saya sih target dia ini kalau naik Adro 3001 ke 3100 nih. Kalau Bapak Ibu pakai stop loss-nya itu 7%, rewardnya cuma 5%. Jadi ya tergantung masing-masing lah. Kalau yakin dan percaya mau nggak pakai stop loss, nanti pakai average down, ya boleh juga. Nggak ada yang salah ya. Apapun strategi yang Bapak Ibu pakai, walaupun beda dengan yang lain, walaupun mungkin dibilang yang lain itu teknikalnya kurang oke ya, tapi kalau Bapak Ibu nyaman dan mungkin sering profitnya, pakai aja terus. Jangan melihat yang lain. Karena yang ditradingkan kan uang Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang tahu kalau strategi Bapak Ibu tuh menghasilkan profit, pakai aja terus walaupun beda dengan yang lain ya. Seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup terkoreksi 3,04% ke harga 1435. Kalau dilihat dari transaksi asing net ya. Kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR 3 Black Crow agak rawan sih. Mungkin aja bisa rebound, tapi ya coba-coba aja lah. Kalau Bapak Ibu berminat satu candle lagi mungkin koreksi. Kalau saya sih skip dulu ya. Untuk ADMR belum menarik menurut saya, masih berpeluang turun. Mending nawar di bawah 1380 sampai 1350 itu aja sekalian ya. Nawar mungkin 1-2 candle lagi turun ya. Kalaupun satu candle ya pokoknya area 1380 ke bawah itu. Kalau dia mengeswing ke situ ya cukup bagus. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya ini areanya ya 1380 1500 ini lebih menarik. Tapi ya mungkin aja dia mantul dari 1400. Yang penting Bapak Ibu punya strategi lah. Kalau mau nyicil dulu dari 1435 ya silahkan juga, nggak ada yang salah. Cicil ke bawah
ke bawah makin besar atau ke bawah makin kecil. Yang penting strateginya punya dan di mana harus stop loss, atau kalau nggak pakai stop loss harusnya average down-nya di mana lagi. Jadi seperti itu ya untuk ADMR. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, sangat tinggi nih dari 1000 ke 1500 tuh 50% udah naik. Nangkap pisau jatuh di atas, nangkap pisau jatuh seperti ini nih resikonya lebih besar. Tapi ya bisa-bisa aja kalau Bapak Ibu berminat, kan belum tentu juga dia turun, bisa aja terus naik. Tapi high risk untuk ADMR harga sekarang seperti itu. Apalagi dia naiknya V-shape ya, naik kenceng, nggak ada membentuk swing low yang seperti ini nih ya, naik terus nih. Ini kan ada turun naik. Nah ini nggak ada nih, siapa tahu bisa turunnya sampai 1200-an. Pokoknya hati-hati lah, pokoknya di bawah 1355 tuh tanda-tanda lemah untuk ADMR. Seperti itu ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTBA yang ditutup di harga 2850, terkoreksi 0,34%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker sebenarnya PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, wah PTBA cukup bagus karena kelihatannya dia mempertahankan 2800. Jadi aman nggak? Harusnya sih aman. Apalagi hari ini koreksinya belum kecil. Kalau menurut saya konfirmasinya memang minggu ini kalau jalan PTBA itu sampai 3000. Ada potensi upset 150 poin, berarti sekitar 5%. Tapi disclaimer dan stop lossnya kalau mau ya tutup di bawah 2800, tinggalin aja dulu. Paling 2% 3% lah. Dengan reward 5%. Kalau Bapak Ibu mau ya. Menarik nih, apalagi harga Newcastle rebound ya. Nanti malam ya ada peluang dia rebound ya. Ini bisa jadi swing low minggu kemarin dan minggu ini dia akan mengarah ke 3000. Menarik kalau dia bisa tembus minimalnya 2900 dulu. 2900 tembus ya 3000 arahnya minggu ini. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di 29.075. Menguat 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ITMG sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG ya belum kemana-mana. Apakah mungkin bisa nutup gap? Itu di luar kendali, kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat konsolidasinya ya cukup oke. Cuman ya takutnya tiba-tiba dibuang. Itu aja ya. Agak beresiko, tapi mungkin aja dia bisa nutup gap. Kalau minggu ini tembus 30.000. Kalau kuncinya tuh 30.000. Kalau sempat nyentuh atau lewat sedikit, sangat berpeluang dia ke 30.375 karena dekat ya. Kalau beli harga sekarang, mau pakai stop loss di bawah 28.000 juga boleh. Risk rewardnya memang nggak menarik karena dia baru bagi dividen. Takutnya sih dijaga dividennya, nggak boleh lewat gapnya ini. Nah, jadi untuk ITMG ya tergantung Bapak Ibu lah ya kalau berminat. Tapi menurut saya agak susah kalau dia nutup gap dividennya di 30.375 untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 28.250, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya UNTR didistribusi. Langsung saja ke tadikannya, UNTR juga ya semoga aja rebound ya, karena ada sentimen mau bagi dividen Oktober. Jadi kalau dia bisa nge-swing seatas sekali lagi ya mungkin bisa sampai tuh 30.000. Tapi disclaimer ya, kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang mau pakai stop loss boleh, gagal bertahan di atas 28.000 tinggalin aja. Tapi kalau Bapak Ibu minat dividennya boleh simpan ya untuk UNTR. Jadi seperti itu ya, pokoknya kalau dia dibuang minggu ini jebol 28.000 tandanya lemah. Tapi harusnya karena mau bagi dividen dijaga nih UNTR di atas 28.000 dan mungkin bisa nge-swing atas. Kalau misalnya dividennya 5% ya bisa aja nge-swing 3% sampai 5% lagi. Tapi ini kan sentimennya mungkin sudah dari bawah ini. Tapi ya bisa aja lah menurut saya nge-swing sekali lagi baru habis itu ada koreksinya untuk UNTR ya. Tapi ini disclaimer, yang penting bertahan di atas 28.000. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 11,26% ke harga 494. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Doit luar biasa ya. Dia naik, perkiraan pola rising wedge ternyata dijebol. Jebol 460 tembus. Apakah ini sinyal uptrend? Ya sudah uptrend, udah di web 3 bahkan nih kan. Di web 1 mungkin, web 2, web 3. Jadi kondisi seperti ini ya bagus, strong uptrend dia. Kemana arahnya? Ya akan menembus 500 lagi. Besok akan uji 500 lagi untuk Doit. Semoga aja nanti malam Newcastle Cool-nya menguat ya.
akan uji 500 dan ya nutup gap, gak tahu gap apa nih dulu. Dia ARB berhari-hari ini di 550 560 itu arahnya Doit ya, apalagi Doit breakout dengan volume besar. Seharusnya ini valid, cuman nggak ideal kalau baru masuk untuk Doit ya. Follow the trend yang sudah punya, hold aja terus Doitnya ya, pasang trailing stop, jangan sampai baik BP. Kalau Bapak Ibu punya di 400 berarti kan sudah 20% lebih nih, jangan sampai tiba-tiba balik BP. Minimal jelek-jeleknya 10% TP aja. Kalau dia habis di TP naik ya udah, bukan rezeki Bapak Ibu di situ. Jangan ada penyesalan karena nggak mungkin bisa sempurna di market, bisa mengendalikan market, bisa tahu pas harga beli, harga jual, harga TP, harga cut loss ya. Pasti ada selisihnya karena memang itulah dinamika pasar, nggak bisa sempurna. Jadi ya kuncinya bersyukur punya trading plan, ya tenang aja, aman harusnya. Seperti itu. Untuk Doit harusnya sih akan uji 500 lagi besok, kalau dilihat dari volume juga meningkat. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1820 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di bekas semuanya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Harum tutupannya candle Grapestone apa ini ya, ini doji-nya. Tapi selama di atas 1800 bagus. Moga aja nge-swing atas. Kalau menurut saya kalau jalan Harum 2002 sampai 2020 ya. Ini arahnya, atau 2040 bahkan. Ada peluang ke sana menurut saya untuk Harum. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya itu. Nge-swingnya Harum ini sekali lagi itu maksimal 2040 tuh mungkin bisa ya, kita lihat pergerakan Harum. Pokoknya Harum kalau Bapak Ibu mau ya stop loss di bawah 1770, paling maksimal 4% lah cut lossnya. Udah pejam mata kalau yang pakai stop loss. Kalau yang mau pakai average down juga boleh, atur aja bagaimana strateginya. Bingung cara average down, bisa tonton di video komunitas Fortnite Trader di YouTube, pilih yang pro trader seperti itu ya. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BSSR diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BSSR ini kemungkinan sih dijaga dividennya. Tapi kita lihat aja ya. Kalau Bapak Ibu berminat, nih gambar ulang aja. Kalau menurut saya ya, biar lebih jelas. Trendline downtrend. Nah, kalau menurut saya pakai 4000 tuh bisa kalau Bapak Ibu mau ya. Spekulasi buy tapi disclaimer. Ini downtrend ini nggak usah dipakai aja, tutup aja dulu. Pokoknya minggu ini kalau BSSR tuh turun dari 4000 ya udah selesai juga, tandanya lemah dan akan nge-swing low yang cukup dalam. Bahkan mungkin kalau menurut saya sih maksimalnya 3400. Kalaupun nanti IISG turun dalam koreksi mungkin di awal Oktober, mungkin ya belum pasti juga, tapi ya itu nanti BSSR tuh ada peluang bisa ke 3400 3500 ini arahnya. Jadi seperti itu ya, pokoknya 4000 harus dijaga kalau mau aman untuk BSSR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 4040 menguat 0,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ABMM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. ABMM cukup bagus. Kalau menurut saya dia di atas pola symmetrical triangle-nya nih. Tapi sama kalau ABMM jebol 3900 tinggalin aja. Pokoknya patah trennya kalau sampai jebol 3900. Ya udah ke bawah dia akan membentuk swing low yang cukup dalam juga. Minimalnya aja ke 3600, 3550. Itu minimalnya aja kalau dia turun dari 3900-nya. Jadi seperti itu. Untuk ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup dari 19.050 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Bian juga ya hati-hati, takutnya sih tiba-tiba dibuang. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat sama dia 18.000 harus dijaga. Kalau 18.000 jebol 15.000 ada potensi turun sekitar hampir 20% tuh. Ya, pokoknya hati-hati kalau Bian jebol 18.000. Kalau kondisi seperti ada peluang naik nggak? Kalau melihat ya semoga aja ya. Besok ada teknik rebound, tapi rebound terbatas mungkin uji 20.000 tuh juga nggak kuat ya. Ya dimanfaatin lah kalau bisa profit jual seperti itu ya. Untuk Bian sekarang di pertengahan, jadi menurut saya juga kurang ideal kalau mau beli, tapi ya tergantung Bapak Ibu melihatnya seperti apa teknikalnya. Apakah Bapak Ibu lihat nih, oh ini teknikalnya nih bagus, biasanya saya lihat teknikal ini yang seperti ini nih naik. Nah boleh ya, itu pengalaman Bapak Ibu melihat chart itu juga akan menjadi
pegangan Bapak Ibu ke depannya ya, karena pola itu kemungkinan besar juga terulang seperti itu. Untuk Bian, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup menguat 2,48% ke harga 330. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja kemarinnya Toba itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba harusnya sih ada potensi rebound. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya, tinggalin kalau jebol 320. Kalau mau average down boleh, tapi kalau menurut saya stop loss aja dulu kalau dia jebol 320. Ya, targetnya kemana nih kalau jalan 350 minimalnya sampai 360 itu. Bahkan bisa 380 tuh sangat mungkin kalau dia cepet naiknya kalau ada sentimen ya. Dan nikelnya bagus nih. Semoga ya, karena konsolidasi 5 hari itu ya cukup oke. Kayaknya sih memang mau ditarik naik ya. Untuk Toba menarik diperhatikan juga. Jadi seperti itu. Toba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 585, tar koreksi 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibukar sebenarnya KKGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI konsolidasinya bagus, bisa digas lagi nih. Kita lihat ya. Besok untuk KKGI menarik karena dia juga berhasil menembus trendline downtrendnya semenjak November 2022 di 550. Dan konsolidasinya sepertinya oke. Cuman sayangnya dia gagal terus menembus 600. Kalau besok tembus menarik nih. Bisa digas lagi minimal ya. 650, 660. Ada potensi upside sekitar 7-10% untuk KKGI. Tapi kalau beli harga-harga atas nih resikonya cukup besar. Tapi ya bisa dapat profit. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Menarik nih kalau dia bisa tembus 600 besok untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.